Salam, halo Kaum Cendekia. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan coba membahas terkait dengan perhatian konsumen dan juga pemahaman konsumen dan bagaimana kaitannya dengan proses kognisi. Hari ini kita akan bahas terkait dengan perhatian, pemahaman konsumen dan juga kaitannya dengan proses kognisi dan bagaimana akhirnya ketiga poin ini bisa mempengaruhi dari keputusan pembelian konsumen. Yuk, mari kita bahas. Baik, di awal kita akan coba membahas terkait dengan perhatian dari konsumen. Ya, jadi perhatian konsumen adalah didefinisikan sebagai bentuk atau kemampuan konsumen untuk dapat menyimpan berbagai informasi yang ada di lingkungan sekitar. Sebagai contoh di sini produk. Jadi, kalau perhatian konsumen, konsumen akan merasa bisa menyimpan informasi apabila terpapar yang namanya iklan, diskon, ya, kemudian dari merek. Sedangkan pemahaman konsumen itu jauh lebih meningkat lagi. Jadi tidak hanya menyimpan informasi terkait dengan produk, tetapi juga dapat menimbang ya keuntungan dan kerugian dari produk yang telah ditawarkan. Jadi pemahaman adalah tingkat lebih lanjut dari perhatian konsumen. Ya, sudah tentu tidak hanya dari produk saja, tetapi dari jasa pun bisa. Ya, jadi perhatian konsumen didefinisikan sebagai kemampuan konsumen untuk dapat menyerap atau menyimpan informasi terkait dengan produk tersebut. Sedangkan pemahaman konsumen, konsumen bisa jauh lebih mengetahui terkait dengan produk tersebut dari segi keuntungan produk tersebut, keunggulan maupun kekurangan dari produk tersebut. Jadi proses kognisi adalah cara berpikir konsumen terkait dengan produk maupun jasa. Dalam berpikir ini, setiap konsumen memiliki kecenderungan terkait dengan perbedaan dalam menyerap informasi. Terkait dengan menyerap informasi ini tergantung dari kebutuhan konsumen, kemudian situasi dan kondisi dari konsumen tersebut. Jadi setiap orang akan memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan produk maupun jasa yang telah mereka lihat atau konsumen lihat. Maka proses kognisi ini akan sangat dipengaruhi oleh keadaan dan juga situasi dari konsumen tersebut. Apabila kita kaitkan dengan yang sebelumnya, perhatian konsumen secara sederhananya adalah bagaimana konsumen dapat menyerap atau menyimpan informasi. Sedangkan pemahaman konsumen didefinisikan sebagai bagaimana cara konsumen untuk bisa menimbang dan melihat keunggulan atau kelemahan dari produk tersebut. Nah, proses kognisi merupakan cara berpikir konsumen terkait dengan produk atau jasa yang telah dilihatnya. Ya. Nah, terkait dengan proses berpikir ini setiap orang akan memiliki perbedaan tergantung dari situasi dan juga kondisi dari konsumen tersebut. Sehingga konsumen satu dengan konsumen yang lainnya akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan inilah dinamakan sebagai proses kognisi. Dan menyimpan informasi produk merupakan salah satu bentuk proses kognisi. Pemahaman produk juga merupakan proses kognisi. Sehingga bisa kita katakan bahwa perhatian konsumen dan juga pemahaman konsumen dapat merubah perilaku konsumen yang nantinya dapat mempengaruhi terkait dengan keputusan pembelian. Baik, kita lanjutkan lagi ya terkait dengan perhatian konsumen dan juga pemahaman konsumen yang disesuaikan dengan proses kognisi. Ya.
Jadi di sini saya punya soal studi kasus terkait dengan perhatian dan juga pemahaman dari konsumen. Soalnya adalah seperti ini. Ada satu restoran ya yang cukup terkenal ya, bergerak di bidang F&B atau food and beverage ya. Suatu saat restoran ini ingin mengembangkan restorannya dengan memunculkan satu varian produk baru dengan berbagai keunggulan dari segi rasa, kemudian dari segi bentuk, warna, dan juga dari segi kebermanfaatan gizi ya. Jadi restoran ini ingin meningkatkan penjualan dengan memunculkan satu varian unggulan baru. Tapi ternyata nih ya, produk baru ini ya ternyata tidak laku. Setelah berbulan-bulan, akhirnya produk ini tidak laku. Setelah bulan ke-6, akhirnya produk ini tidak jadi dimunculkan kembali di menu restoran tersebut. Terkait dengan masalah ini, kira-kira bagaimana ya sebetulnya solusi supaya menjadi pusat perhatian konsumen dan konsumen bisa mudah memahami terkait dengan produk baru ini? Kita tahu bahwa sebetulnya produk ini memiliki banyak sekali keunggulan. Selain dari rasa, dari gizi ya, kemudian juga ternyata banyak keunggulan yang lainnya dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya, produk-produk atau menu-menu sebelumnya ya. Jadi terkait dengan masalah ini, ternyata solusi yang perlu kita tawarkan adalah yang pertama ya, karena setiap pengusaha itu memiliki idealisme tersendiri ya. Idealisme ini belum tentu cocok atau mampu diterima oleh pasar atau mampu diterima oleh konsumen ya. Jadi belum tentu ya. Biasanya pengusaha memiliki idealisme nih ya. Salah satu idealismenya misalkan yang barusan, punya gizi yang baik ya, kemudian proteinnya, kemudian dari harganya, bentuknya, dan varian barunya itu kan, ternyata belum tentu cocok ya, belum tentu cocok di mata konsumen. Maka ya, sebelum memunculkan varian baru dimasukkan ke dalam menu baru ya, salah satunya adalah kita mesti memahami selera dan juga kebutuhan dari konsumen. Artinya kita bisa melakukan uji coba terlebih dahulu, melihat konsumen, menilai, mencoba, merasakan terkait dengan produk tersebut. Apakah produk makanan tersebut masuk ke dalam lidah para konsumen atau tidak. Bisa saja dengan berbagai macam keunggulan tersebut ternyata tidak cocok di lidah konsumen yang baru. Maka satu hal yang perlu dilakukan adalah untuk melakukan yang namanya test food terlebih dahulu kepada konsumen dan meminta dan menilai kira-kira apakah rasanya enak atau tidak. Kembali lagi, poin yang utamanya adalah bahwa sebetulnya kita menyesuaikan terkait dengan selera konsumen dan juga kebutuhan dari konsumen. Ya, ternyata bisa saja nih konsumen hanya ingin makanan yang cepat ya, cepat disajikan, kemudian tidak terlalu banyak varian rasa. Pengennya simple saja. Ya, bisa saja seperti itu. Itu kan nanti masuk lagi ke kategori atau yang dipengaruhi oleh geografi ya, atau demografi. Dan itu perlu dilakukan sebelum meluncurkan produk baru dimasukkan ke dalam menu baru. Itu poin yang pertama. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Kalau barusan kita mengundang konsumen untuk mencoba dan menilai makanan tersebut, kemudian poin yang kedua, kita akan mengajak lebih jauh lagi keterlibatan dari konsumen. Kita akan coba untuk berdiskusi, coba tanyakan kira-kira dish atau makanan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian salah satu poin pentingnya ingin yang seperti apa, gitu kan? Sehingga kita sebagai pemilik restoran bisa mengetahui nih selera dari konsumen mayoritas ingin seperti apa, ya. Kemudian kebutuhan konsumen seperti apa. Bisa saja nanti akan mempengaruhi dari bentuk rasa dari makanan tersebut. Dan bisa saja nanti akan mempengaruhi terkait dengan harga.
Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, setelah poin 1 dan 2 banyak melibatkan konsumen, poin yang nomor 3 adalah giliran pemilik restoran untuk bisa mengkampanyekan produk baru tersebut. Ya, jadi setelah melibatkan para konsumen, kita sebagai pemilik restoran waktunya untuk mengkampanyekan produk baru. Ya, mengkampanyekan produk baru dengan sangat agresif. Kalau dulu mungkin dengan cara brosur, ya, konvensional atau WOM, word of mouth. Kalau sekarang sudah ada e-WOM, electronic word of mouth, ya, sosial media, gitu kan. Ada ads, Instagram, TikTok, website dengan masif, dengan sangat agresif untuk melakukan kampanye atau promosi terkait dengan produk atau menu baru tersebut, sehingga orang bisa lebih mudah untuk mengetahui produk baru tersebut. Bisa saja pada saat datang ke restoran tidak tahu nih ada menu baru yang perlu dicoba. Ya, seperti itu. Kemudian poin nomor 4 terakhir, ya, salah satu solusi terkait dengan masalah yang sudah disampaikan di awal adalah dengan cara melakukan yang namanya kemudahan yang sifatnya informatif. Jadi konsumen dapat mudah untuk memahami hidangan atau produk baru tersebut. Jadi selain mengkampanyekan, kemudian diselipkan informasi penting terkait dengan manfaat dan keunggulan dari produk tersebut, dan konsumen dapat mudah untuk memahami produk tersebut. Dan ini ada kaitannya dengan konten kreatif. Tergantung dari kontennya, apakah kontennya dapat mengedukasi sehingga mudah untuk memahami, ya, konsumen dapat mudah memahami. Ingat proses kognisi yang di awal bahwa sebetulnya salah satu poin yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah perhatian konsumen. Bagaimana caranya konsumen dapat menjadi tertarik terkait dengan produk yang kita tawarkan, menjadi pusat perhatian konsumen. Kemudian yang kedua adalah pemahaman konsumen. Kita buat segala sesuatunya menjadi mudah dan sangat mudah dipahami oleh konsumen. Itu adalah solusi yang dapat kita berikan terkait dengan studi kasus yang pertama. Ya, lanjut kita bahas untuk studi kasus yang kedua. Lanjut ya, kita bahas studi kasus yang lainnya. Oke, jadi terkait dengan perhatian konsumen dan pemahaman konsumen, ada soal studi kasus yang lainnya terkait dengan otomotif. Teman-teman siapa di sini yang sangat senang terkait dengan otomotif ya? Jadi sekarang sedang ramai terkait dengan mobil hybrid. Ya, mobil hybrid ini merupakan salah satu cukup baru, teknologi baru yang ada di Indonesia. Selain mobil listrik ya, ada mobil hybrid. Nah, oke, studi kasusnya adalah ternyata ada produsen mobil otomotif ya meluncurkan produk hybrid. Ternyata produk hybridnya tidak laku. Kira-kira bagaimana cara untuk bisa mengatasi masalah ini apabila kita kaitkan dengan pengetahuan yang sudah kita bahas di awal ya, terkait dengan perhatian konsumen dan juga pemahaman konsumen. Yuk kita bahas ya. Jadi untuk bisa memberikan solusi terkait dengan model baru, ya sama nih ya kasusnya dengan yang pertama, hampir-hampir mirip. Kalau yang sekarang di otomotif, kemudian model barunya adalah mobil hybrid. Sama, kata kuncinya adalah yang pertama adalah perhatian konsumen. Konsumen kita buat menjadi tertarik terlebih dahulu terkait dengan keunggulan dari mobil hybrid itu seperti apa. Ya. Dan yang kedua, setelah kita berikan pengetahuan terkait dengan mobil hybrid itu seperti apa gitu kan. Yang kedua adalah kita tingkatkan lagi terkait dengan pemahaman konsumen. Pemahaman konsumen belum tentu tahu mobil hybrid itu seperti apa, kemudian daya konsumsinya seperti apa, kemudian after sales-nya seperti apa.
mayoritas di kita ya membeli mobil sudah tentu yang diperhitungkan adalah after sales-nya. Setelah membeli produk tersebut, kira-kira nih apakah suku cadangnya mudah untuk didapatkan, kemudian untuk servisnya apakah mahal, apakah servisnya lebih mudah atau seperti apa? Karena kecenderungan di Indonesia apabila membeli barang tersier khususnya mobil pasti jangkanya panjang. Ya, baik. Jadi kita masuk ke studi kasus yang terakhir ya. Jadi untuk studi kasus yang terakhir ini, silakan teman-teman bagi yang bisa memberikan jawaban dan memberikan solusi terbaiknya silakan chat ya di kolom komentar. Nanti solusi yang terbaik akan saya pin atau akan saya sematkan ya. Baik, jadi untuk soal studi kasus yang terakhir ini ya, soalnya adalah ada perusahaan handphone ya yang ada di Bandung ya, dengan segmentasi pasarnya adalah low to low. Jadi disesuaikan dengan segmentasi pasar. Ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan membeli konsumen, low to low. Ya. Jadi kalau misalkan low to low berarti disesuaikan ya dengan kemampuan membeli. Jadi harganya sudah tentu cenderung murah dan kualitasnya disesuaikan dengan harga. Ya, sudah tentu ini akan bersaing ya terkait dengan low to low dengan perusahaan handphone yang lainnya. Kemudian karena merek ini, perusahaan ini sudah lama berdiri, maka ingin ada peningkatan dari segi merek ya, dari segi brand. Ingin mengeluarkan satu produk ya yang lebih mutakhir lagi dengan berbagai keunggulan dari segi kamera, spek, prosesor dan lain sebagainya. Maka harganya pun akan lebih jauh mahal ya dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya dengan segmen low to low. Maka karena ingin ada peningkatan dari segi brand ya, maka mengeluarkan satu produk ya, satu produk dengan kualitas yang lebih baik. Jadi upgrade ya produknya ya. Dengan demikian segmentasi pasarnya bergeser dari tadinya low to low sehingga sekarang menjadi low to middle ya. Kemudian diluncurkanlah produk tersebut selama 3 bulan. Nah, pada saat 3 bulan tidak ada satupun produk yang terjual ya, tidak ada satupun produk yang terjual. Kemudian pada saat bulan keempat akhirnya produk itu terjual. Namun yang disayangkan di sini adalah bahwa sebetulnya produknya ini yang dibeli oleh konsumen itu konsumennya bukan berasal dari Bandung, tetapi dari luar Bandung. Ya, terkait dengan hal ini, silakan teman-teman berikan solusi terbaik dikaitkan dengan materi yang barusan ya, terkait dengan perhatian konsumen dan juga pemahaman konsumen. Jadi silakan ya teman-teman, silakan memberikan solusi terbaik terkait dengan soal studi kasus yang barusan. Ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan perhatian konsumen dan pemahaman konsumen. Kemudian dikaitkan dengan pengetahuan kognisi, ya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam.